Di tengah-tengah kesibukannya, Tamara menjelaskan bahwa rumah tersebut bukan hanya sebagai tempat tinggal. Lain pula dengan Tamara Geraldine yang justru berbagi kesedihan lantaran rumah mewahnya baru saja terkena banjir. Ya, rumah Tamara Geraldine nyaris jadi langganan banjir tiap tahunnya. Dan kali ini musibah serupa kembali terjadi, bahkan dengan intensitas yang lebih parah untuk yang ketiga kalinya. Di mana ketinggian air mencapai 2 meter di luar rumah, sementara di dalam rumah air sudah sepinggang orang dewasa. Dalam liputan eksklusif bersama tim Silet, Tamara pun memperlihatkan kondisi rumahnya pasca banjir surut terlihat berantakan, penuh lumpur, dan menyisakan kerusakan di berbagai sudut. Tampak di dalam rumah Tamara Geraldine tengah sibuk membersihkan sisa-sisa lumpur bekas banjir yang menggenangi hampir seluruh lantai. Bahkan kolam renangnya yang berubah warna menjadi coklat ikut dikuras dan disedot air kotornya. Di tengah-tengah kesibukannya, Tamara menjelaskan bahwa rumah tersebut bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga difungsikan untuk keperluan yayasan yang bergerak dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Di lantai 1 terdapat klinik doa dan pemulihan, tempat bagi mereka yang mengalami skoliosis, gangguan kesehatan jiwa, hingga kebutuhan rohani. Kolam renang pun kerap digunakan untuk prosesi baptisan dan terapi latihan penderita stroke. Tamara menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, fungsi rumahnya memang semakin mengerucut untuk kepentingan pelayanan, sehingga musibah banjir kali ini terasa sangat berdampak bagi banyak orang yang turut menggantungkan harapan di tempat itu. Ya pemirsa Silet, terima kasih, saya Tamara Geraldine. Kayak gini, kalau dilihat dari kondisinya, ini udah rapi banget ya. Jadi ini udah 2 kali kerja sebenarnya. Hari pertama kita diterjang banjir, yaitu ya sepinggang di dalam rumah. Di atas tuh, di luar tuh hampir 2 meter. Sebenarnya di lantai dasar ini memang sudah dimaksimalkan untuk keperluan yayasan, karena rumah ini sendiri udah saya serahkan buat pekerjaan Tuhan ya. Terus juga kita memang ada semacam apa itu namanya, klinik yayasan ya, untuk pemulihan, untuk pemulihan orang-orang yang ya apa aja dia, skoliosis, frozen shoulder, kesehatan jiwa, sama kering rohani. Kira-kira 5 tahun terakhir itu memang makin mengerucut lah gitu ya, fungsi dari rumah ini. Kolam ini memang lebih banyak daripada saya berenang, yang lebih banyak digunakan tuh memang untuk membaptis orang, dan ini orang pakai buat latihan ya, kayak misalnya orang tua yang habis jatuh, stroke gitu-gitu ya, latihan di air. Jadi kolam ini pun fungsinya tuh lebih banyak itu gitu. Tak hanya fokus membersihkan bagian dalam rumah, Tamara Geraldine juga menyempatkan diri berkeliling kompleks tempat tinggalnya untuk melihat langsung sumber permasalahan banjir. Tamara pun langsung meninjau tanggul yang jebol, di mana diduga menjadi biang keladi banjir besar kali ini. Lantas, apa himbauan dari BMKG agar masyarakat tetap waspada? Karena hingga akhir Juli mendatang, cuaca diprediksi masih akan terus tinggi curah hujannya, terutama wilayah utara dan selatan. Ini salah satunya tuh tanggulnya rubuh. Jadi ini saya sih cuma kasihan, kalau saya masih bersyukur ya ada rumahnya di lantai, ada 3 lantai.
Tapi kalau kita masuk tuh banyak, kayak kemarin ada oma-oma yang harus dievakuasi karena memang rumahnya dia nggak ada verdippingnya, nggak ada lantai atas. Inilah tanggul yang rubuh itu. Ya udah sih, kalau udah lihat kayak gini sih ya gimana mau bertanya-tanya lagi. Berdasarkan data terbaru dan untuk prediksi ke depan, memang kita perlu waspadai di bulan Juli ini. Jadi karena seiring dengan monsun Australia yang sedang lemah, kemudian juga gelombang atmosfer masih akan kembali meliputi wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai terutama di wilayah selatan dan timur, di wilayah Jakarta, termasuk wilayah Depok dan Bogor, kemudian di wilayah sekitaran Bekasi dan wilayah Tangerang perlu diwaspadai di akhir Juli atau di pertengahan Juli nanti. Imbauan untuk warga adalah selalu memantau info BMKG. Wilayah-wilayah yang didominasi sering banjir, kemudian longsor juga harus perlu waspada ya.